Pemirsa, untuk mengulas dan juga mereview bagaimana perjalanan atau dinamika market di hari ini, langsung saja kita diskusi bersama dengan Bapak Wilson Sitompul, Technical Analyst Sukor Sekuritas. Selamat sore Pak Wilson. Ya, selamat sore Pak Wilson. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Pak Wilson, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak? Ya, saya bisa. Oke, siap. Pak Wilson, ini jika kita lihat perdagangan di hari ini, terutama indeks harga saham gabungan begitu ya, ditutup positif 0,62% setelah kemarin sempat mengalami pelemahan. Dan jika kita lihat juga bursa regional hari ini menghijau ini. Apa yang kemudian bisa kita baca dari penguatan indeks harga saham gabungan hingga sesi kedua hari ini? Oke, kalau kita lihat sekarang IHSG menguat 0,62% ya, which is a good indication juga. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, ini polanya cup and handle seperti itu. Jadi orang pada takut kemarin ini IHSG bakal menjadi head and shoulder seperti itu. Tapi selama ini, sejauh ini masih kuat. Kita ngelihat juga polanya, ini cup and handle, sekarang ini resistennya ada di 6.312 dan juga di support 6.173. Kalau kita lihat juga secara fundamental itu ya dapat katalis positif dari US market gitu ya. Mereka juga all time high, Dow seperti itu. Dan juga kemarin paket stimulus bakal sudah langsung disahkan sama Gubernur The Fed udah bilang juga Jerome Powell seperti itu. Jadi ya katalisnya sekarang ini kita balik lagi ke optimistis seperti itu. Oke, tapi optimisme market masih akan bertahankah dalam beberapa waktu ke depan, Pak Wilson, ataukah mungkin Anda juga sudah baca sandungan-sandungan yang mungkin saja bisa terjadi dalam perjalanan atau optimisme IHSG ke depannya? Ya, tentu kita tetap harus waspada apapun yang terjadi di market, terutama buat teman-teman yang trading, itu harus selalu pasang stop loss gitu, karena keadaan juga ini cepat banget berubah gitu. Tetapi kita udah melihat sinyal positif itu lebih banyak, yaitu yang pertama dari vaksinasi juga, sudah mulai vaksinasi massal seperti itu, dan juga laporan keuangan sudah mulai membaik, consumer confidence index sudah membaik seperti itu, ditambah lagi dana pen ya sekitar 700 triliun ya yang akan disalurkan pada tahun ini seperti itu. Jadi kasus-kasus positif ini yang membuat kita lebih optimis dibandingkan pesimis seperti itu. Oke, katalis-katalisnya yang bisa menambah optimisme bagi pelaku pasar termasuk Anda mungkin para pemirsa yang juga sudah menjadi investor sampai dengan hari ini. Sementara itu Pak Wilson, jika kita lihat penguatan IHSG justru diwarnai dengan net sell asing, ini lebih dari 200 miliar rupiah dibukukan oleh foreign investor hingga penutupan di sesi kedua hari ini. Nah, menyambung hal ini juga, bagaimana kemudian aksi yang terlihat dari investor asing ini sendiri? Apakah kemudian memang profit taking saja atau seperti apa ini? Ya, kalau saya melihat sih ini profit taking yang biasa seperti itu, karena juga emang asing ini udah net buy itu udah lama banget dari awal Januari seperti itu. Jadi ya hal-hal seperti ini hal yang wajar kalau menurut saya gitu. Kita lihat juga ini indeks masih kuat, kita masih hijau meskipun asing keluarnya beberapa ratus miliar seperti itu. Oke, masih kuat, profit taking saja menurut Pak Wilson, karena memang net buy-nya sudah cukup tinggi, terutama sejak awal tahun 2021 yang bahkan sudah mencapai 7 triliun rupiah. Nah, dari penguatan IHSG-nya sendiri, Pak Wilson, adakah kemudian saham-saham yang cukup signifikan dan menjadi penggerak di hari ini dan masih layak untuk diperhatikan? Oke, kalau saya sendiri lihat beberapa saham yang menarik seperti itu. Jadi yang pertama dari sektor CPO, menurut saya saham Ali ini menarik gitu, karena dia masih tertinggal seperti itu. Kalau kita lihat dari chartnya, oke, saya sambil lihat chart. Jadi harga CPO ini juga masih cenderung mengalami penguatan seperti itu. Badai La Nina masih sampai bulan Mei ya 2021 ini yang mengakibatkan harganya masih cenderung naik. Nah, kalau kita lihat ini Ali ini dia udah membentuk yang namanya double bottom. Nah, kemarin udah menguat sebesar 3 itu. Jadi level supportnya adalah di 10.825 dengan resisten 11.650 dan dengan target 13.000 seperti itu untuk midterm.
Oke, Iya. midterm target untuk AALI mewakili sektor CPO yang dipandang masih cukup prospektif. Tapi apakah Iya. memang secara sektoralnya juga demikian, Pak Wilson? Masih bisa kita lirik sektor ini selain memang spesifik tadi ke AALI? Iya, benar. Jadi di CPO kita ada saham yang lain seperti SIM ya, Salim Infomas juga bagus. Dan juga ada LPIP, London Sumatera itu juga bagus dari chartnya. Dan SSMS juga, Sawit Sumbermas. Jadi menurut saya, ya pilih salah satu aja gitu. Terutama untuk teman-teman yang udah punya AALI, ya udah nggak usah beli lagi DWPT atau SSMS gitu. Jadi lebih bagus portfolionya diramping seperti itu. Oke, portfolio lebih ramping dari sektor perkebunan atau agriculture. Tadi Pak Wilson menyarankan salah satunya ada AALI yang mungkin juga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda jika memperhatikan saham di sektor perkebunan ataupun agriculture. Baik, itu untuk AALI. Sementara itu saya ingin bergeser ke saham lainnya Pak Wilson yang juga masuk dalam turnover terbesar di hari ini. Salah satunya ada Aneka Tambang. Ini banyak sekali ditanyakan oleh pemirsa Dek Channel. Biasanya dari hari ke hari ada saja yang menanyakan. Hari ini 1 triliun rupiah naik 1,72%. Tadi juga informasi kami terkait dengan industri baterai listrik begitu yang melibatkan Aneka Tambang. Nah, Antam lagi-lagi mendapat sentimen positifkah dan laju sahamnya sendiri dari Pak Wilson analisisnya seperti apa ini? Oke, kalau Antam ini saya melihat ini udah banyak banget diakumulasi ya sama asing. Udah berhari-hari gitu diakumulasi gitu. Karena emang prospeknya cerah. Seperti itu. Kalau secara teknikal juga saya lihat ini dia ada pola yang namanya inverse head and shoulder. Itu yang namanya pola pembalikan arah gitu. Oke, pola pembalikan arah. Lantas levelnya ada yang bisa diperhatikan tidak untuk Antam? Levelnya ini Antam resistennya ada di 3040. Sementara level supportnya ada di 2670 gitu. Jadi buat teman-teman investor yang belum punya Antam gitu ya, ini emang saham sejuta umat gitu. Mungkin semua orang udah punya gitu, tapi ada yang belum punya atau ketinggian ambilnya bisa di average down gitu. Karena kemarin itu candle-nya muncul candle hammer gitu. Jadi candle hammer ini candle yang bagus gitu, menandakan bahwa harga itu bakal ditekan ke atas. Dan juga ya level breakout-nya ada di 2930 gitu. Sekarang ini udah di 2960 gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi level-level untuk Antam, pemirsa, support di 2670, resisten 3040, 2930, bahkan level breakout-nya yang hari ini sudah ditembus di level 2960 untuk Antam. Pak Wilson, kita akan lanjutkan sejumlah saham lainnya, tapi usai jeda, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.